Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eterna Channel. Malam itu, di Tanah Suci Mekah, ribuan jemaah haji tengah khusyuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Lantunan doa terdengar lirih, bergema dari bibir manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Cahaya lampu raksasa menerangi area Masjidil Haram, membuat lantai marmer putih berkilau seperti kaca. Namun di tengah suasana penuh kehusyukan itu, sebuah kejadian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya tiba-tiba terjadi. Dari kerumunan jemaah, seorang pria asal Indonesia jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi, dan dari perutnya mulai keluar benda-benda tajam berupa paku berkara. Suara denting logam menggema di lantai marmer. Para jemaah terdiam, sebagian menjerit, sebagian lagi menangis ketakutan. Mekah yang biasanya tenang penuh doa, malam itu berubah menjadi gempar. Dan di balik peristiwa itu, tersimpan sebuah kisah kelam yang akhirnya terbongkar di Tanah Suci. Kisah tentang seorang pria bernama Pak Jaya, seorang pengusaha kaya raya, yang membawa rahasia besar dari masa lalunya. Rahasia yang akhirnya menuntunnya pada sebuah ujian yang mengerikan. Pak Jaya dikenal sebagai pengusaha tambang yang sukses. Di sebuah daerah terpencil, ia memiliki tambang batu kapur besar yang menjadi sumber kehidupan bagi ratusan orang. Dengan tambang itu, ia membangun rumah megah, kendaraan mewah, dan kekayaan melimpah. Semua orang memandangnya sebagai sosok yang berhasil. Namun, di balik harta dan kemewahan, ada kegelisahan dalam hidupnya. Ia dan istrinya, Bu Leli, sudah memiliki anak laki-laki yang dewasa, hidup berkecukupan, dan disegani masyarakat. Tetapi mereka merasa ada yang kurang. Ada ruang kosong di hati mereka yang tidak bisa diisi oleh harta. Suatu malam, Bu Leli berbicara dengan suaminya. "Pak, harta kita sudah lebih dari cukup. Anak-anak kita juga baik-baik saja. Tapi aku merasa ada yang kurang. Aku selalu merindukan seorang anak perempuan. Seseorang yang bisa kita rawat dengan kasih sayang, yang bisa tumbuh di tengah keluarga kita." Pak Jaya terdiam. Ucapan istrinya membuat hatinya bergetar. Ia tahu, di usia mereka yang sudah tidak muda, keinginan itu hampir mustahil. Namun Bu Leli menatapnya dengan penuh harap. "Mungkin sudah saatnya kita meminta langsung kepada Allah. Bagaimana kalau kita naik haji? Kita berdoa di Tanah Suci, semoga Allah mengabulkan keinginan kita." Kalimat itu menusuk hati Pak Jaya. Ia sadar selama ini ia terlalu sibuk dengan urusan duniawi, tenggelam dalam bisnis tambangnya. Haji bukan sekadar ibadah, tapi juga perjalanan batin. Ia pun mengangguk. "Baiklah, Bu. Kita akan berangkat haji." Sejak hari itu, keduanya mulai mendaftar. Namun seperti kebanyakan calon jemaah lain, mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk giliran keberangkatan. Masa penantian itu menjadi waktu bagi Pak Jaya untuk merenung. Ia mulai rajin beribadah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi semakin dekat ia kepadanya, semakin ia merasa ada bayangan kelam yang menghantui masa lalunya. Sebuah rahasia lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kini seakan ingin muncul kembali. Hari-hari menjelang keberangkatan haji seharusnya menjadi momen yang penuh kebahagiaan. Namun bagi Pak Jaya, justru ada kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia menutup mata untuk berdoa, bayangan masa lalu itu muncul kembali. Masa lalu yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari istrinya sendiri. 25 tahun yang lalu, saat tambangnya baru berdiri, ia pernah menghadapi penolakan keras dari seorang kepala desa bernama Pak Harun. Kepala desa itu dikenal jujur dan sangat mencintai lingkungannya. Ia menolak tambang batu kapur karena dianggap merusak alam, merusak tanah pertanian, dan mengganggu sumber air warga. Pak Harun berulang kali mengingatkan, "Jaya, harta itu tidak ada gunanya jika alam rusak. Anak cucu kita akan sengsara." Namun Pak Jaya muda yang ambisius tidak peduli. Baginya, tambang adalah jalan menuju kejayaan dan kekuasaan. Pak Jaya sempat mencoba cara halus. Ia datang membawa bingkisan,
membawa sejumlah uang, berharap kepala desa bisa menutup mata. Namun tawarannya ditolak mentah-mentah. Bahkan, Pak Harun menegurnya keras di depan warga. Malam itu, harga diri Pak Jaya runtuh. Dalam keputusasaan, ia mencari jalan pintas. Seseorang mengenalkannya pada seorang dukun tua yang terkenal di desa sebelah. Dengan wajah penuh amarah, ia menyerahkan sejumlah besar uang dan berkata, "Singkirkan dia. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku hanya ingin usahaku lancar." Dukun itu hanya tersenyum tipis. Mantra-mantra gelap mulai dipersiapkan. Dan beberapa malam kemudian, desa benar-benar digemparkan. Pak Harun ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kejang-kejang, darah keluar dari mulutnya, dan yang paling mengerikan, dari mulut itu ikut keluar paku-paku berkara. Suasana desa kacau. Orang-orang ketakutan. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara medis. Bisik-bisik tentang santet menyebar cepat. Pak Jaya pura-pura ikut berduka. Namun di dalam hatinya, ia merasa puas karena hambatan sudah hilang. Tambang miliknya pun berkembang pesat, mendatangkan keuntungan besar. Ia berusaha melupakan kejadian itu, mengubur rapat-rapat di dalam hati, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Tetapi ternyata, dosa sebesar itu tidak bisa ditutupi selamanya. Dan kini, menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, bayangan Pak Harun kembali menghantuinya. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok Pak Harun dengan wajah pucat, menatap tajam, seakan menuntut balas. Pak Jaya sering terbangun tengah malam, tubuhnya gemetar, keringat membasahi wajahnya. Ia tidak pernah berani menceritakan hal itu kepada Bu Leli. Ia hanya bisa menyimpan semuanya sendirian. Dan ia tidak pernah menyangka bahwa rahasia itu kelak akan terbongkar di hadapan ribuan manusia, di tempat paling suci di muka bumi. Tahun-tahun penantian akhirnya berlalu. Setelah sekian lama menunggu antrean, Pak Jaya dan Bu Leli mendapatkan kabar gembira, mereka akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kabar itu membuat hati mereka bergetar. Air mata haru jatuh ketika mereka menerima buku manasik, jadwal keberangkatan, dan seragam resmi jemaah. Namun di balik kegembiraan itu, Pak Jaya masih dihantui rasa bersalah. Setiap kali ia duduk mendengarkan ceramah manasik haji, kalimat-kalimat tentang taubat, tentang dosa masa lalu, tentang ampunan Allah, selalu menancap di hatinya. Ia sadar, dirinya tidak bisa lari dari masa lalu. Di rumah, persiapan semakin intens. Bu Leli sibuk menyiapkan pakaian, perlengkapan, dan doa-doa yang harus dihafal. Sementara Pak Jaya lebih banyak termenung. Sesekali ia duduk di teras rumah pada malam hari, menatap bintang. Ia teringat wajah Pak Harun. Semakin dekat waktu keberangkatan, semakin kuat bayangan itu menghantui. Hari keberangkatan pun tiba. Rombongan jemaah berkumpul di asrama haji. Suasana penuh haru. Keluarga mengantar dengan doa dan tangis. Pak Jaya memeluk anak-anaknya erat. Ia merasa ini mungkin perjalanan hidupnya yang terakhir. Di pesawat menuju Tanah Suci, Bu Leli berulang kali menatap wajah suaminya yang pucat. "Pak, Bapak kenapa?" Wajah Bapak tegang sekali. Pak Jaya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya gugup. Kita akan menghadap rumah Allah." Namun di dalam hatinya, ia bergumam. "Ya Allah, apakah aku pantas menginjak Tanah Suci MU dengan dosa sebesar ini?" Setibanya di Mekah, suasana benar-benar berbeda. Lantunan doa terdengar di setiap sudut kota. Udara panas bercampur dengan semangat ibadah yang membara. Pak Jaya dan Bu Leli mengikuti rombongan menuju Masjidil Haram. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, Bu Leli menangis terseduh. Ia mengangkat tangan dan berdoa dengan suara lirih. Namun Pak Jaya hanya berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa Ka'bah menatap balik ke arahnya, seolah menyingkap rahasia yang ia sembunyikan. Air matanya jatuh, bukan hanya karena haru, tetapi juga karena ketakutan. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, ampuni aku.
Jangan bongkar aibku di sini. Namun takdir berkata lain. Apa yang ia takutkan justru semakin dekat. Sebuah peristiwa besar sudah menunggunya di Tanah Suci. Malam itu, ribuan jemaah haji tengah khusyuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Langkah-langkah kaki bergema di atas lantai marmer putih. Suasana begitu hikmat. Ada yang menangis dalam doa, ada yang menatap penuh harap ke arah Ka'bah, ada pula yang melantunkan kalimat tasbih dengan suara lirih. Pak Jaya ikut larut dalam putaran tawaf itu. Tubuhnya bergerak mengikuti arus manusia. Namun dalam hatinya, perasaan aneh semakin kuat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha menahan, namun kekuatan itu terlalu besar. Dalam sekejap, Pak Jaya jatuh tersungkur di lantai marmer. Tubuhnya meringkuk, wajahnya pucat pasi. Para jemaah di sekitarnya terkejut. Beberapa orang segera mundur, memberi ruang. Ada yang berteriak lirih, ada yang langsung membaca doa dengan suara gemetar. Petugas haji berlari mendekat, mencoba mengangkat tubuhnya. Namun saat itu terdengar suara yang membuat semua orang terdiam. Suara denting logam jatuh menghantam lantai marmer yang keras. Dari perut Pak Jaya, terlihat sebuah benda kecil berkilau. Itu adalah sebuah paku berkara. Orang-orang terperangah. Seorang wanita tua jatuh terduduk sambil menutup mulutnya. Seorang pemuda menutup wajah dengan kedua tangannya. Suasana yang tadinya penuh doa kini berubah menjadi kepanikan. Tak lama kemudian, sebuah paku lagi keluar. Disusul paku berikutnya. Suara dentingan logam terdengar berulang kali. Puluhan pasang mata menyaksikan dengan ngeri. Dari perut Pak Jaya, paku-paku itu jatuh satu demi satu, memenuhi lantai marmer di sekitar tubuhnya. Beberapa jemaah menangis keras, ada yang beristighfar sambil mengangkat tangan ke langit. Tangisan bercampur dengan doa, jeritan bercampur dengan keheningan yang dipaksakan oleh rasa takut. Malam itu, Masjidil Haram seakan diliputi suasana mencekam. Petugas medis akhirnya tiba dengan tandu. Mereka bergegas mengangkat tubuh Pak Jaya yang masih meringis kesakitan. Namun bahkan ketika ia diangkat, paku-paku itu masih terus berjatuhan dari perutnya. Suara dentingnya terdengar nyaring, menggema di antara kerumunan jemaah. Malam yang semula tenang, berubah menjadi malam yang penuh kegemparan. Tubuh Pak Jaya segera dibawa ke ruang medis khusus jemaah haji. Para petugas medis bergegas, berusaha menyelamatkannya. Ia diletakkan di atas ranjang darurat. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin terus mengalir, matanya bergetar menahan sakit yang luar biasa. Namun yang membuat para dokter bingung adalah paku-paku itu. Dari perutnya, benda-benda berkarat itu terus keluar, seakan tidak ada habisnya. Suara denting logam memenuhi ruangan. Para perawat saling berpandangan, wajah mereka penuh tanda tanya. Seorang dokter berbisik lirih dalam bahasa Arab, ini bukan penyakit biasa. Ia menatap rekannya dengan raut wajah penuh keheranan. Di sisi lain, Bu Leli berdiri sambil menangis. Ia menggenggam tangan suaminya erat, air matanya jatuh membasahi kain ihramnya. "Pak, bertahanlah. Sebut nama Allah, Pak. Jangan tinggalkan saya." Pak Jaya membuka matanya perlahan. Dengan suara serak ia berusaha bicara. "Bu, maafkan aku," kata-katanya terputus oleh rasa sakit. Tubuhnya menggeliat, paku lain kembali jatuh dari perutnya. Para jemaah yang sempat menyaksikan kejadian itu kini berdatangan ke ruang medis. Mereka berdiri di depan pintu, berbisik-bisik, sebagian berdoa. Isu mulai menyebar cepat. Seorang jemaah Indonesia mengeluarkan paku dari tubuhnya. Suasana semakin tegang. Saat itulah seorang ulama pembimbing haji dari rombongan mereka datang. Dengan langkah tenang, ia mendekati ranjang. Tatapannya dalam, penuh wibawa. Ia berdiri di samping Pak Jaya dan berkata dengan suara berat, "Pak Jaya, ini bukan sakit medis biasa.
Ini adalah peringatan dari Allah. Jika ada dosa yang kau sembunyikan, saatnya engkau mengaku dan bertaubat. Suasana ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada Pak Jaya. Ia menangis, bahunya bergetar. Dengan sisa tenaga, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku bertaubat, aku akan katakan semuanya." Tangisan Bu Leli semakin pecah. Ia tidak mengerti apa yang akan diungkap suaminya. Para dokter, perawat, dan jemaah menahan napas, menunggu pengakuan yang akan keluar dari bibir seorang pria yang sekarat di tanah suci. Suasana ruang medis hening. Hanya suara detak jantung mesin monitor dan isak tangis Bu Leli yang terdengar. Semua mata menatap Pak Jaya yang masih terbaring dengan wajah penuh kesakitan. Dengan suara parau, ia mulai bicara. Kata demi kata keluar terputus-putus, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Dulu, 25 tahun yang lalu, aku melakukan dosa besar. Air mata mengalir deras dari matanya. Bu Leli menggenggam tangannya semakin erat, tubuhnya bergetar. Seorang kepala desa. Pak Harun, ia menentang tambangku. Aku sudah mencoba menyuapnya, tapi ia menolak. Aku marah. Aku buta. Aku mendatangi seorang dukun. Aku membayar mahal, aku ingin dia disingkirkan. Suaranya pecah, tubuhnya terseduh. Dan keesokan harinya, ia meninggal. Darah keluar dari mulutnya, tubuhnya kejang-kejang, dan paku-paku berkarat itu keluar dari mulutnya. Semua orang mengira itu santet. Ya Allah, itu ulahku, aku yang memintanya. Ruangan dipenuhi isak tangis. Beberapa jemaah yang mendengar pengakuan itu menutup wajah mereka dengan kedua tangan. Para perawat ikut meneteskan air mata. Pak Jaya kembali bicara, kali ini suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ya Allah, aku salah, aku zalim, aku membunuh orang yang jujur demi ambisiku. Ampunilah aku, ya Allah. Jangan biarkan aku mati tanpa ampunan MU. Ulama pembimbing yang berdiri di sampingnya menundukkan kepala. Dengan suara berat ia berkata, "Sesungguhnya pintu taubat selalu terbuka, bahkan hingga detik terakhir hidup seorang hamba. Engkau sudah mengakuinya di hadapan Allah, di tanah suci ini. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat." Pak Jaya menangis terisak. Ia mengangkat tangan lemah ke udara. Ya Allah, aku berserah diri, aku bertaubat. Suasana ruang medis berubah menjadi lautan doa. Jemaah yang menyaksikan ikut menengadahkan tangan, melantunkan doa agar Allah mengampuni dosa besar yang diakui Pak Jaya. Tangisan, doa, dan suara takbir bercampur menjadi satu. Malam itu, rahasia kelam yang ia kubur puluhan tahun akhirnya terbongkar. Malam itu menjadi saksi betapa besar kuasa Allah dalam menyingkap rahasia yang telah lama terkubur. Pak Jaya akhirnya menyadari bahwa dosa masa lalu tidak bisa selamanya ia sembunyikan. Di tanah suci, di hadapan ribuan jemaah, Allah membongkar segala perbuatannya. Peristiwa ini memberikan pelajaran besar. Bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan tidak akan bisa menutupi dosa. Apa yang kita lakukan di dunia akan selalu kembali, baik atau buruk. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisinya kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Inilah bukti bahwa tidak ada satu pun rahasia yang bisa lolos dari pengetahuan Allah. Cerita ini adalah fiktif, dibuat menyerupai nyata agar kita semua bisa mengambil hikmahnya. Jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, semuanya akan terbongkar, cepat atau lambat. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa terhanyut oleh kisah ini,
Silakan tinggalkan komentar Anda, tekan tombol like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.